Shalom, salam sukacita buat kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus menaungi setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dalam doa. Buka hati dan pikiran kami, dan hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau dapat memulihkan, menyucikan, dan membentuk hati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami saat kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan tema pengubahan hati oleh Roh Kudus yang didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Roh Kudus memiliki kuasa untuk memulihkan, menyucikan, dan membentuk hati kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Melalui renungan ini, kita akan melihat pentingnya mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan bagaimana kita dapat bersahabat dengannya dalam proses transformasi ini. Marilah kita siap menerima perubahan yang nyata dalam hati kita, sehingga kita dapat hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, seringkali kita merasa terjebak dalam kebiasaan buruk, pikiran yang negatif atau sikap yang tidak menyenangkan. Hati kita menjadi keras, dipenuhi dengan egoisme dan keinginan duniawi yang membatasi pertumbuhan rohani kita. Namun ada kabar baik, Roh Kudus memiliki kuasa untuk mengubah hati kita. Pada saat kita membaca ayat Yehezkiel 36 ayat 26, kita menyadari bahwa Allah menjanjikan pengubahan hati yang baru bagi umatnya. Allah berjanji untuk memberikan hati yang lembut dan setia, hati yang mampu mencintai dan melayaninya dengan tulus. Pertama-tama, Roh Kudus dapat memulihkan hati kita yang rusak. Seperti yang terlihat dalam ayat referensi, Allah berjanji untuk mengambil hati yang keras dari hidup kita. Hati yang keras melambangkan ketidakpekaan kita terhadap kehendak Allah dan penghalang dalam hubungan kita dengannya. Tetapi Roh Kudus dengan kasih-Nya yang tak terbatas mampu mengganti hati yang keras dengan hati yang lembut dan penuh kasih. Kedua, Roh Kudus dapat menyucikan hati kita. Hati kita cenderung tercemar oleh dosa, kebencian, iri hati, dan nafsu duniawi. Namun, Roh Kudus hadir untuk membersihkan hati kita dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia membersihkan pikiran kita dari kekotoran dan menyingkirkan penghalang yang menghalangi komunikasi kita dengan Allah. Roh Kudus membawa pemurnian dan menyucikan hati kita, sehingga kita dapat hidup dalam kesucian dan kekudusan yang dikehendaki oleh Allah. Ketiga, Roh Kudus membentuk hati kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Dia adalah tukang pahat yang terampil, yang bekerja dengan lembut di dalam hidup kita. Roh Kudus mengajarkan, membimbing, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dia meluruskan kesalahan kita, membimbing kita dalam kebenaran, dan menguatkan karakter kita. Ketika kita memberikan izin bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, Dia mengubah perspektif kita, mengubah
prioritas kita dan mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang penting di matanya. Mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita bukanlah suatu proses yang selesai dalam semalaman. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan kita terhadap Allah. Dalam doa kita dapat memohon agar Roh Kudus melanjutkan pekerjaannya dalam mengubah hati kita. Kita juga perlu membuka diri untuk menerima ajaran dan tegurannya, serta menjalankan perintahnya dengan penuh pengabdian. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat transformasi yang nyata dalam hidup kita. Hati yang keras akan berubah menjadi hati yang lembut dan penuh kasih. Hati yang dipenuhi dengan dosa akan disucikan dan dibersihkan. Hati yang cenderung kepada dunia akan ditebus dan dibentuk menjadi hati yang mencari kerajaan Allah. Marilah kita menjalani hidup ini dengan pengharapan yang kuat bahwa Roh Kudus dapat mengubah hati kita. Terimalah janji Allah bahwa Dia memberikan hati yang baru dan menaruh roh yang baru dalam kita. Biarkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memulihkan, menyucikan, dan membentuk hati kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam pengubahan hati oleh Roh Kudus, kita akan mengalami hidup yang lebih dekat dengan Allah dan membawa kemuliaan bagi-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui renungan ini kita telah merenungkan betapa pentingnya mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk mengubah hati kita. Roh Kudus memiliki kuasa untuk memulihkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan kehendak Allah. Marilah kita terus mempersembahkan hidup kita kepadanya, membiarkannya bekerja dalam hati kita sepanjang waktu. Melalui perubahan hati yang dilakukan oleh Roh Kudus, kita dapat hidup dalam kesucian dan membawa kemuliaan bagi-Nya. Marilah kita melangkah keluar setelah mendengarkan renungan ini dengan tekad yang baru untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas renungan ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas pengajaran dan penggugahan yang kami terima melalui firman-Mu. Kami mohon ampun jika kami terbatas dalam memahami dan menghayati setiap firman-Mu. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja dalam hidup kami untuk mengubah hati kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon agar Engkau memberkati setiap orang yang telah mendengarkan renungan ini. Biarkanlah firman-Mu tetap hidup dalam hati kami dan membawa perubahan nyata dalam hidup kami sehari-hari. Bimbinglah kami untuk menerapkan ajaran-Mu dan menjalani hidup yang berkenan kepadamu. Kami juga mendoakan agar Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami dan mengubah hati kami secara bertahap. Bantu kami untuk tetap taat dan setia dalam mengikuti-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi yang setia bagi kemuliaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.